kepada saudara Agung Sucipto, kita telah dakwa sebagai pemberi suap saudara Gubernur Nurdin Abdullah. Jadi kita akan berikan kesempatan pertama pada untuk membuktikan dakwaannya. Namun dari sekarang juga kami menyampaikan kepada terdakwa sebelumnya, jika nantinya ada saksi meringankan atau saksi ahli cap yang akan diajukan, kami mohon dengan sangat agar dari sekarang sudah dipersiapkan. Demikian pula dengan bukti yang lain. Saya kira demikian Pak ya, sebelum sidang ini kami pada barangkali atau sebelum ada 32 saksi sebelumnya, kemudian kami membagi ke beberapa klaster. Jika dalam 1 minggu sekali sidang, berarti di timeline yang telah kami proses dan telah kami buat ada sekitar 6 sampai 7 kali. Ya, ini kami juga ya Pak terdakwa dan saya semua dulu. 31 Kota Makassar, di rumah terdakwa Jalan Boulevard 1 nomor 8, Kelurahan Masaleh, Kecamatan Panakuka, Kota Makassar. Di rumah terdakwa Jalan Gajah Mada, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Di rumah Nurdin Abdullah yang terletak di Perumahan Yosef Mas Makassar, Jalan Ibnu Sina nomor DP 76, Kecamatan Kamalan Raya. Di Kota Jalan Urip Sumaharjo nomor 269 Kota Makassar. Di Kafe Lobby Hotel Mercure Makassar Desa Patarani, Jalan Nabi melalui Irama ialah dengan maksud supaya Nurdin selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memenangkan perusahaan yang digunakan oleh terdakwa dalam pelelangan paket proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan memberikan persetujuan bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proyek pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021 agar dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan terdakwa dan Hari Samsudin yang bertentangan dengan kewajiban M. Nurdin Abdullah karena Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Junto Pasal 76 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto Pasal 8 ayat 1 KUH pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa Agung Sucipto selaku pemilik PT Alwi Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, yaitu pada awal tahun 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan 2021 bertempat di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan yang dilakukan di lingkungan Biro Pengadaan Barang Jasa Sektor Provinsi Sulsel yang diantaranya adalah terdakwa untuk paket pekerjaan jalan ruas Palembang Munte Botolek Pangan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus atau DAP tahun anggaran 2020, menindaklanjuti permintaan dari M. Nurdin Abdullah, kemudian Syarif Puji Astuti memanggil para kelompok kerja atau objek untuk masing-masing paket pekerjaan di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Provinsi Sulawesi Selatan ke ruangannya di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Pemerintah yang diminta M. Nurdin Abdullah agar masing-masing paket pekerjaan pemenangnya
dan Sarip Widyastuti menyarankan kepada terdakwa agar segera memasukkan penawaran untuk mengikuti lelangnya menjabat selaku Bupati Bantai untuk menduduki jabatan pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Sarip Widyastuti menjadi PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Edi Rahmat menjadi Kasih Bina Marga Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pada rentang waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2019, M. Nurdin Abdullah beberapa kali memanggil Sarip Widyastuti ke rumah pribadinya di Perubahan Dosen Unhas Makassar. Pada beberapa pertemuan tersebut, M. Nurdin Abdullah meminta Sarip Widyastuti nomor 152/P tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan tahun 2018 sampai 2023 tanggal 5 September 2018 yang diterima secara langsung maupun melalui Edi Rahmat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 821/22/2020 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator atau eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 September 2020 yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memenangkan perusahaan yang digunakan oleh terdakwa dalam pelelangan paket proyek pekerjaan di lingkungan dinas PUTR pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan memberikan persetujuan bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proyek pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijen tahun anggaran 2021 agar dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan terdakwa dan Haris Samsudin yang bertentangan dengan kewajiban M. Nurdin Abdullah selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Contoh, pasal 76 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut adalah Komisaris PT Purnama Karya Nugraha yang bidang usahanya sama-sama bergerak di bidang pekerjaan konstruksi. Bahwa terdakwa telah mengenal M. Nurdin Abdullah dan Edi Rahmat sejak tahun 2013, yaitu pada saat M. Nurdin Abdullah masih menjabat selaku Bupati Bantai dan Edi Rahmat masih menjabat selaku Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Kabupaten Bantai, di mana perusahaan terdakwa telah banyak mengerjakan proyek pemerintah di Kabupaten Bantai. Bahwa pada tanggal 5 September 2018, M. Nurdin Abdullah terpilih dan diangkat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 152/P tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan tahun 2018 sampai 2023. Terdakwa pada awal tahun 2019 menemui M. Nurdin Abdullah di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 33, Kota Makassar, dan pada kesempatan itu terdakwa meminta bantuan M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan untuk membantu agar perusahaan milik terdakwa bisa mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memberikan uang sejumlah $150.000 Singapura kepada M. Nurdin Abdullah yang pada saat itu M. Nurdin Abdullah berjanji akan mengusahakan agar perusahaan milik terdakwa bisa mendapatkan proyek. Selain itu, M. Nurdin Abdullah juga menyampaikan kepada 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019
sampai dengan tahun 2021. Titik 01, titik 04, garing 24, garing 05 tahun 2021. Identitas terdakwa sudah disebutkan. Atau dasar untuk kita buktikan di persidangan. Kepada saudara Agung Sucisto, kita telah dakwa sebagai pemberi suap saudara Gubernur Nurdin Abdullah. Kalau mengenai pasal-pasalnya, teman-teman bisa melihat sendiri dalam surat dakwaan. Itu ada dua, ada pasal 5 pemberi suap, kemudian dilapis atau dialternatifkan dengan pasal 13 seperti itu. Kemudian untuk agenda selanjutnya ada berapa saksi yang dihadirkan? Nah, saksi itu kan kita harus seleksi dulu berapa. Dalam berkas perkara ada 30 saksi, tetapi tidak menutup kemungkinan saksi yang 30 itu kita undang. Mungkin berapa itu nanti kita seleksi sendiri, tergantung kepentingan di persidangannya seperti apa. Kemudian saksinya ini apa? Jadi kalau saya bilang, saya bagi ke klaster. Ada klaster pemerintahan, di pemerintahan ada pejabat eselonnya, kemudian ada panitia pengadaan, kemudian ada dari swasta, kemudian dan di luar pemerintahan. Jadi ada beraneka ragam saksi. Ya. Dari pihak keluarga sendiri ada yang mana? Dari pihak mana? Keluarga Nur. Dari pihak keluarga tentunya itu menjadi domain dari penasihat hukum. Apakah itu akan dijadikan sebagai saksi yang meringankan baginya atau tidak? Nah, tetapi kami fokus tidak untuk di keluarganya. Kami fokus bagaimana membuktikan dakwaan itu yang sumber-sumbernya itu dari pemerintahan, dari swasta dan lain-lainnya. Seperti itu. Cari-cari tadi dalam sebelum. Saya Muhammad Asri. Katimnya Pak ya? Dari kan ada 2 tim dari Jakarta maupun Makassar. Kita sepakat untuk tidak mengajukan eksepsi. Ya, alasannya kita ingin langsung ke pokok perkara pembuktian supaya perkara ini menjadi terang benderang dan cepat selesai. Saja mungkin yang saya bisa sampaikan alasan kami tidak mengajukan eksepsi.